Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita. Makanya amal sedikit saja Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha. 2 menit, 1 menit kita sholat. Gitu kan? Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Nah, Ustaz, apa hukum berselawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau solawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jamaah, insya Allah nggak ada masalah. Puji-pujian buat Rasul SAW itu ada. Tapi kalau dilakukan, sekarang ini udah ada solawat dangdutan. Nanti ada rock lagi solawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita mau kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget, jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah jamaah. Kita itu memang doanya kalau nggak jodoh, rizki, jodoh, rizki. Tolong dirubah. Ingat dengan Abdullah bin Mubarak. Ketika dia berdoa, minum air zam-zam. Dia mengatakan, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil bahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Kita doa cuma minta sehat, minta supaya awet muda, kuat. Cobalah jamaah. Yang kita minta itu harus melampaui dunia ini. Karena sesukses apapun antum di dunia, antum akan tinggalkan. Barakallahu fikum. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah enggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Syafi'i lihat perempuan, Allahu Akbar, ana mau sama dia nih. Umpamanya, boleh. Antum lihat, ana lihat anaknya baik ya. Subhanallah, lihat auranya dalam kondisi mendung, tapi tetap terang itu perempuan. Masya Allah. Ini kan membuat orang kadang-kadang jatuh cinta dia. Ketika itu wanita juga cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Lamar dia. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mithla nikah. Kami itu tidak pernah melihat untuk 2 orang yang saling mencintai obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan. Jadi kalau antum cinta sama dia, bismillah. Pernikahan itu obatnya, bukan pacaran. Ustadz, kalau kencing di kolam renang, airnya tenang, bagaimana ya Ustadz? Kan pada mandi di kolam renang ya. Kalau kolam renang sendiri tidak apa-apa ya. Kalau kolam orang banyak, kita ganggu orang ya. Ya. Kolam renang itu airnya mengalir ya. Dia tenang tapi ada proses pengaliran ya. Tapi kalau bisa janganlah ya. Apalagi kalau kencing antum ternyata bisa menimbulkan penyakit gatal-gatal dan yang lainnya. Sebaiknya jangan, kan ada toilet ya. Kita jangan ganggu orang ya. Tapi kalau kencing di situ tidak menjadikan kolam renang tersebut ternajisi, enggak, karena kolam renang besar. Tidak mengapa, tidak mempengaruhi. Tapi janganlah kita membuang kotoran di situ karena itu dipakai oleh
orang banyak. Kecuali kolam renang antum sendiri ya, terserah antum ya. Antum yang nikmati sendiri. Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Hei, itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Ya. Zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Semakin antum berzikir, semakin hati antum hidup. Zikir ini seakan-akan olahraganya jantung kita. Antum ngelihat orang kadangkala kalau lari di treadmill, ada yang dipasang alat untuk ngecek jantungnya. Terus ya lari. Zikir ini akan menyebabkan hati antum jadi tenang, kata Allah. Ala bizikrillahi tatmain. Jadi damai hati antumnya. Orang kalau takut itu jantungnya berdetak keras ya, terus dia kadangkala sampai kering bibirnya ya. Stres, kaget, tuh macam-macam. Tapi ketika dia dengan zikrullah, jantungnya akan jadi normal dan akan tenang dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi perceraian, tugas ayah kepada anaknya itu tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Karena apa? Nggak ada yang namanya mantan anak dan mantan ayah. Sehingga kewajiban memberikan nafkah, kewajiban mendidik itu kewajiban bapaknya. Ketika anak itu ikut ibunya, yang bertanggung jawab tetap bapaknya. Tuh anak sampai kiamat nasabnya kepadamu. Nggak ada kepada ibunya. Tetap bawa nama bapaknya. Janda-janda itu, janda cerai, seharusnya tidak bingung dengan anaknya. Karena kewajiban memberikan nafkah tetap full. Anak katakan full 100% kewajiban bapaknya. Ibunya mau bantu silahkan. Bahkan ayahnya kasih mantan istrinya, kalau mantan istrinya merawat anak-anaknya. Butuh biaya, kau bayar. Yarji'usnani, yang menemani orang sampai ke liang lahat ada 3. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah ahluhu, keluarganya. Tidak ada orang mau ikut orang mati. Yang mau ikut cuma 1. Wa amaluhu amal. Sempat-sempatkanlah melangkahkan kaki ke masjid. Sempat-sempatkanlah menyapu, mengusap kepala anak yatim. Sempat-sempatkanlah berzakat, berinfak, bersedekah. Sempat-sempatkanlah mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Sempat-sempatkanlah menolong anak yatim, fakir, miskin. Karena sampai masanya nanti kita mau tapi tak sempat. Sekarang masanya sempat tapi tak mau. Sampai masanya nanti mau tapi tak sempat. Ibu saya sudah meninggal. Beliau punya tabungan, terus saya belikan Al-Quran untuk pondok pesantren. Apa itu menjadi kebaikan dan pahala untuk ibu saya? Betul sekali, bagus Pak. Sebab selama Al-Quran itu digunakan, akan terus mengalir pahalanya kepada ibu. Ya. Makanya kalau kita mau bersedekah untuk orang tua kita, sedekahlah yang sifatnya sedekah jariyah. Pahalanya ngalir terus. Seperti membantu pembangunan masjid misalnya. Atau membelikan mushaf untuk disimpan di masjid supaya dibaca sama orang. Itu selama dibaca terus mengalir terus Pak. Atau menggalikan sumur di tempat yang orang kekeringan. Ya, di situ kemudian selama air itu digunakan oleh penduduk itu mengalir terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lembaga-lembaga yang memang harus perempuan yang ada di dalamnya. Ana ingin semua faham bahwa tatkala kita berbincang tentang Islam, kita berbincang tentang semua aspek kehidupan, bukan hanya masjid. Wanita perlu bikin badan pelatihan, di mana akhwat-akhwat ini belajar jahit, buka pelatihan, belajar jahit, sore ada kajian buat mereka. Bisa dibikin seperti itu. Akhwat pun perlu sport center. Dia mau olahraga, ada yang diperlukan oleh perempuan. Yang berkaitan dengan urusan perempuan lain. Tapi kalau sudah ada yang menjalani kaum laki-laki sudah selesai, istirahat. Tapi ada perkara-perkara yang harus perempuan. Namun sebagai seorang perempuan
ada banyak keterbatasan dia harus minta izin sama